Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Audia Nova, Desi Ranika, Devi Septiana Irianti, Hairatul Nikmah, Mariani Salsabila, dan Im Ikrohaika. Kami di sini ingin menjelaskan pendidikan jasmani adaptif bagi anak tunagrahita. Yang pertama yaitu konsep dari anak tunagrahita. Pengertian anak tunagrahita ialah anak tunagrahita adalah individu yang secara signifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi normal atau di bawah anak pada umumnya. Kemudian penyebab anak tunagrahita yaitu genetik, sebelum lahir, gangguan metabolisme atau nutrisi, fenilketonuria, gargolisme, kretinisme, penyakit otak yang nyata, dan yang terakhir kelainan kromosal. Kemudian klasifikasi anak tunagrahita yaitu taraf perbatasan, tunagrahita mampu didik, tunagrahita mampu latih, dan tunagrahita butuh rawat. Perkenalkan, saya Desi Ranika ingin menjelaskan yang selanjutnya, hambatan dan kebutuhan tunagrahita dalam pendidikan jasmani adaptif. Yang pertama, hambatan tunagrahita dalam pendidikan jasmani adaptif. 1. Mengalami hambatan dalam merespon rangsangan yang diberikan. Dan yang kedua, mengalami hambatan dalam proses melakukan gerakan atau meniru gerakan yang sudah diinstruksikan. Dan yang ketiga, bahkan ada fisiknya yang benar-benar terganggu sehingga ia tidak dapat melakukan gerakan yang terarah. Selanjutnya, kebutuhan tunagrahita dalam pendidikan jasmani adaptif. 1. Memerlukan strategi pembelajaran yang harus dirancang dan direncanakan dengan baik serta diimplementasikan dengan benar. Yang kedua, guru memberikan pemilihan materi yang sesuai dan tepat untuk menyeimbangi kemampuan anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada ABK untuk mempelajari dan berpartisipasi dalam berbagai macam olahraga agar mudah memahami. Dan yang keempat, perlu tuntunan yang mendasar agar anak cepat tangkap namun memberikan penjelasan yang berulang dan mempraktekkan lebih mudah. Perkenalkan, nama saya Devi Septiana Irianti. Saya di sini akan menyebutkan kebugaran jasmani dan kemampuan gerak untuk anak tunagrahita. Yang pertama, gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat. Salah satu contohnya adalah pemanasan yang hanya menggerakkan tangan, kaki, dan kepala tanpa berpindah tempat sedikit pun. Yang kedua, gerakan-gerakan berpindah tempat. Contohnya melompat ke depan, ke belakang, dan ke samping. Yang ketiga, gerakan-gerakan keseimbangan. Contohnya kita bisa memerintahkan kepada anak untuk berdiri pada satu kaki dan membukakan tangannya ke samping dengan selebar-lebarnya. Kemudian olahraga permainan yang bersifat rekreasi. Kita bisa mengajak anak-anak jalan santai mengelilingi pemukiman rumah warga. Olahraga dan permainan beregu. Ini salah satu contohnya adalah sepak bola. Kemudian olahraga senam dan aerobik. Senam ini bisa jadi senam SKJ. Kemudian olahraga permainan yang menggunakan meja. Salah satu contohnya adalah tenis meja. Olahraga bermain di air itu salah satu contohnya berenang. Kemudian aktivitas dalam lingkaran. Ada beberapa orang, contohnya beberapa orang membuat lingkaran, kemudian di dalam lingkaran ada satu orang dan di luar lingkaran ada satu orang. Kemudian aktivitas yang meningkatkan kekuatan, ini contohnya seperti sit up dan push up. Kemudian yang terakhir, aktivitas yang meningkatkan kelenturan. Salah satu contohnya adalah kayang. Perkenalkan, nama saya Mariani Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dan pola gerak dasar. Jenis keterampilan, keterampilan lokomotor, keterampilan non-lokomotor, keterampilan manipulatif. Jenis gerak dasar menurut Department of Education Western Australia 2013-15. Body Management Skills, Locomotor Skills, Object Control Skill. Jenis gerak dasar menurut Bambang 2015,
gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, gerak manipulatif. Terima kasih. Aktivitas individual dan kelompok. Aktivitas individual yang pertama, permainan dengan sedikit peraturan. Yang kedua, apabila ada permainan yang perlu. Yang ketiga, anak tunagrahita dapat diberikan perintah yang berulang-ulang untuk melengkapi instruksi. Aktivitas kelompok. Yang pertama ada variasi dan kombinasi teknik dasar, salah satu permainan dan olahraga beregu bola besar, lanjutan dengan koordinasi yang baik. Yang kedua ada variasi dan kombinasi teknik dasar, salah satu permainan dan olahraga beregu bola kecil, lanjutan dengan koordinasi yang baik. Perkenalkan, nama saya Audia Nopah. Di sini saya ingin memaparkan penerapan pendidikan jasmani adaptif bagi anak tunagrahita. Menurut Baltasar Tarigan, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jenis dan materi pembelajaran penjas bagi siswa, yaitu pelajari rekomendasi dan diagnosis dokter yang menanganinya, temukan faktor dan kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan hasil tes pendidikan jasmani, serta olahraga apa yang disenangi siswa. Baltasar Tarigan juga menyebutkan beberapa teknik dalam mengembangkan strategi pendidikan jasmani adaptif, diantaranya teknik memodifikasi pembelajaran, teknik memodifikasi lingkungan belajar, dan teknik memodifikasi aktivitas belajar.